Selamat pagi Bapak dosen dan Kakak Asdos beserta teman-teman. Kami dari kelompok 1 Sejarah Gereja Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Pendeta Sony Kristiantoro, MSI. Kami membawakan judul tentang kekristenan prakolonialisme dan perdagangan rempah. Baik, mari kita dengarkan dengan saksama tentang materi kami yang berjudulkan kekristenan prakolonialisme dan perdagangan rempah. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang sejarah kekristenan awal di Indonesia serta melihat peran perdagangan rempah sebagai jembatan awal masuknya Injil ke Indonesia. Sejarah kekristenan di Indonesia kerap dikaitkan dengan masa kolonialisme, khususnya melalui kedatangan bangsa Portugis dan Belanda. Pandangan ini kemudian menimbulkan anggapan bahwa agama Kristen merupakan agama asing yang masuk bersamaan dengan para penjajahan. Namun, hasil-hasil penelitian sejarah menunjukkan bahwa kekristenan telah hadir di kawasan Asia Tenggara, termasuk di wilayah Nusantara, jauh sebelum era kolonial Barat. Salah satu jalur awal penyebaran kekristenan ke Nusantara adalah melalui aktivitas perdagangan rempah-rempah. Kawasannya seperti Maluku dan Sumatera sejak dahulu sudah merupakan pusat interaksi perdagangan internasional yang mempertemukan berbagai bangsa dan budaya. Dalam konteks ini, para pedagang Kristen dari Timur Tengah dan India tidak hanya melakukan transaksi ekonomi, tapi juga membawa nilai-nilai keimanan mereka dan berinteraksi dengan masyarakat secara damai, terutama dengan masyarakat lokal. Keberadaan batu nisan Kristen di Barus, Sumatera yang diperkirakan berasal dari abad ke-7 atau ke-8 menjadi bukti arkeologis yang memperkuat kehadiran awal kekristenan di Indonesia. Temuan ini membuktikan bahwa kekristenan bukan sekedar warisan kolonial, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sejarah awal Nusantara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu prakolonialisme, dan saya akan menjelaskan juga masa prakolonialisme. Prakolonialisme adalah masa di mana waktu berdirinya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara yang berada pada abad yang ke-5 sampai sebelum masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuasaan politik dan ekonomi. Di masa prakolonialisme ini terdapat juga perkembangan kerajaan-kerajaan di Nusantara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Beberapa contoh kerajaan diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Majapahit. Pada masa prakolonialisme ini, Indonesia merupakan jalur lintas perdagangan baik melalui jalur sutra pelayaran niaga. Jalur sutra laut terdiri mulai dari Tiongkok dan Indonesia. Jalur yang melewati Selat Malaka hingga menuju India. Kemudian dari India, jalur laut tersebut menuju ke Teluk Persia yang bersambungan ke Suria Laut Tengah. Melalui keberadaan jalur sutra ini, Indonesia di masa prakolonialisme sudah membuka diri dan sudah berinteraksi dengan beberapa negara. Contohnya dan negara India, Cina, dan Arab pada masa tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekristenan awal di Sumatera atau di Baros. Kekristenan awal di Sumatera yaitu di Baros merupakan sejarah yang sangat panjang dan sangat menarik yang menjadikan sebagai salah satu tempat awal datangnya kekristenan di Nusantara, terutama terkait dengan keberadaan gereja Kristen Nestorian yang masuk ke wilayah ini pada abad yang ke-7. Gereja Nestorian adalah gereja yang berasal dari Persia atau Timur Tengah dan merupakan cabang Kristen yang menyebar di wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan internasional di Barus atau di Sumatera. Pada masa itu Barus merupakan pelabuhan dagang yang sangat penting, pusat perjumpaan bagi masyarakat atau suku bangsa dan pedagang dari India, Arab, dan juga Cina. Setelah itu hal ini dapat dilihat melalui informasi yang dikumpulkan oleh seorang sejarawan dan arkeologis yang bernama Syekh Abu Salih Al-Armini. Bukunya tentang gereja dan biara di Afrika dan juga Asia. Dalam judul bukunya yang bertulis Tadakur Fiha Akbar min Al-Kanais
wa al-Adyar min Nawahin Misri wa al-Igata Aihu, yang ditulis sekitar abad ke-12 dalam tradisi Koptik. Setelah itu pada abad yang ke-17, kemudian Vanslav membeli manuskrip dan menyimpannya di sebuah biblioteque di Nasional Paris. Manuskrip tersebut kemudian diterjemahkan oleh W.T.A. Evett pada tahun 1895 di Oxford. Dalam catatan, Abu Salih juga mengungkapkan tentang Fasur. Di sini ada beberapa gereja, dan semua orang Kristen di sini adalah penganut Nestorian. Dan begitulah keadaan di sini. Dari tempat inilah Kapur Barus berasal. Dan di kota ini juga ada satu gereja yang dinamai dengan Gereja Seturut Bunda Maria, perawan Maria yang murni. Namun, menurut Abu Clare, dalam tambahannya pada terjemahan Evett dikatakan, bisa jadi Abu Salih adalah salah dalam merujuk tempat. Sebenarnya yang dimaksud adalah bukan Fasur, melainkan Mansur atau Mansura yang berada di sebuah negara di India Barat Laut, yang juga penghasil kapur barus. Akan tetapi, kapur barus dari Fasur atau Mansur merupakan yang terkenal sehingga sering dikunjungi oleh pedagang dari pantai Malabar di India. Namun, kurangnya bukti-bukti yang sangat konkret sehingga tempat dan waktu kemunculan kekristenan di Indonesia tidak dapat ditentukan secara pasti, karena pasti bahwa rentan waktu perjalanan perdagangan di Persia di Asia Tenggara yang mengarah pada abad ke-7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan Kekaisaran Romawi dan India pada abad pertama Masehi. Baik, bisa dilihat peta yang berada di dalam PPT kami. Di sini saya akan menjelaskannya. Sejak abad ke-4 Masehi, komunitas Kristen di India telah memiliki hubungan yang erat dengan gereja Mesopotamia dan Persia. Mereka mengadopsi liturgi Syria dan dikenal sebagai Nestorian. Kemudian, mereka juga menjalin hubungan kontak sesekali dengan gereja Barat. Sehingga India Selatan menjadi titik yang sangat penting bagi para misionaris yang melanjutkan perjalanan ke Asia Timur. Misi gereja Persia sangat meluas ke Asia Tengah dan Cina. Pada awal abad ke-7 sampai ke-8 Masehi, hubungan perdagangan yang penting terjadi antara Asia Tenggara dan India. Dari hubungan ini, terbentuk jalur perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan antara Asia dan Afrika dan juga Eropa. Rempah-rempah dari India dan Nusantara dibawa ke Eropa melalui pelabuhan Alexandria. Perdagangan ini juga melewati jalur laut dan darat yang saling melengkapi dan memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perdagangan. Rute perdagangan ini terdiri dari dua jalur utama, yaitu jalur laut dan jalur darat. Keduanya ini sangat menghubungkan kedua wilayah tersebut. Pertama, kita akan masuk ke dalam jalur laut. Jalur laut merupakan perdagangan yang melakukan jalur yang dimulai dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kita akan masuk ke jalur laut. Perdagangan melalui jalur laut ini dimulai dari Italia, khususnya di Roma yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi utama Kekaisaran Romawi. Dari Italia, kapal-kapal berlayar melintasi Laut Mediterania lalu menuju Alexandria di Mesir, yang berperan sebagai pusat perdagangan strategis dan penghubung antara wilayah Mediterania dengan India. Lalu dari Alexandria, barang-barang diangkut melalui jalur darat atau bisa juga melalui sungai menuju pelabuhan Berenike di pantai Laut Merah. Setelah itu, kapal melewati Laut Merah lalu menuju ke Laut Arab, mengikuti dua jalur utama, jalur selatan yang melewati Pulau Socotra dan pelabuhan Mujuris di India, dan jalur yang kedua yaitu jalur utara yang melewati pelabuhan Musa dan Sanaa di Arabia Selatan sebelum mencapai Mujiris. Mujiris yang terletak di pantai barat daya India menjadi pelabuhan utama tujuan akhir rute laut ini, dari mana barang-barang yang didistribusikan ke berbagai wilayah di India. Yang kedua, jalur darat. Jalur darat dimulai dari Asia Minor dan melewati beberapa kota penting di Mesopotamia seperti Antioquia, Edessa, dan Palmyra. Dari Mesopotamia, rute ini berlanjut ke Persia. Baik,
dan kedua. Nah, jadi pada abad ke-6 itu ada kekristenan Nestorian mulai menyebar ke India dan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang digunakan oleh pedagang Persia. Nah, mereka ini menggunakan jalur sutra dan rute laut menjadi penghubung penting bagi penyebaran agama ini. Nah, jadi perluasan agama Kristen ke timur pada abad ke-1 dan kedua ini, dia memiliki proses yang sangat unik dan bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi ada tokoh Rasul Paulus yang sangat berperan penting dalam menyebarkan Kristen ke timur, terutama ada di Asia Kecil dan juga di Yunani. Nah, jadi jemaat Kristennya ini, dia awal dibangunnya itu di kota-kota besar, kayak contohnya Antioquia, Efesus, dan juga Korintus. Nah, setelah itu ada perdagangan jalur sutra. Jadi perdagangan dalam jalur sutra ini dia membantu kan penyebaran Kristen ke timur, karena perdagangan ini dan musafir itu membawa ide dan kepercayaan baru, seperti kontak budaya antara masyarakat timur dan barat. Itu dapat memungkinkan pertukaran ide kepercayaan. Nah, jadi ada suatu hal yang tantangan yang akan dihadapi oleh Kristen juga. Nah, jadi tantangan itu dia berupa penganiayaan dari pemerintah Romawi yang melihat Kristen sebagai suatu ancaman. Nah, jadi alasan lain itu ada juga Kristen yang dimana dia Kristen ini menghadapi tantangan dari agama lain, kayak contohnya agama Yahudi dan juga paganisme. Maka dari itu, suatu proses ini agama Kristen dapat berkembang dan dapat berubah membentuk identitas dan teologi yang sangat unik. Dalam perluasan Kristen ke timur itu, yang pada abad ke-1 dan kedua itu, dia adalah suatu bagian sangat penting dari sejarah Kristen dan berdampak luas pada perkembangan agama dan budaya di wilayah timur. Baik, selanjutnya itu ada pusat pemerintahan kota di Asia pada abad ke-8. Jadi pada abad ke-8 ini, Asia dipenuhi kerajaan besar dengan pusat pemerintahan yang berperan penting dalam politik militer dan budaya. Pada kota Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Beliau juga dikenal sebagai Madinah As-Salam. Baghdad berkembang pesat, terutama pada masa Harun al-Rashid. Kota ini menjadi pusat studi agama, termasuk Islam dan Kristen, dengan kemajuan dalam ilmu tafsir, penerjemahan, serta perkembangan ilmu sosial dan keagamaan. Nah, jadi pada abad ke-8 ini, penjajahan Eropa sebelum kekristenan yang dimana melakukan dalam perdagangan rempah-rempah di Asia, ia memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, jadi Kristen sudah menyebar luas ke Asia sebelum kedatangan bangsa Eropa, terutama melalui jalur perdagangan dan suatu misi yang dibuat oleh agama Kristen. Nah, jadi dalam perdagangan rempah-rempah ini dapat menghubungkan Asia dalam dunia Mediterania. Nah, hal ini dapat memungkinkan suatu pertukaran barang dan juga ide. Kota-kota seperti Palembang yang ada di Sumatera dan Chang'an di Cina itu salah satu pusat perdagangan dan juga suatu pusat politik. Jadi pada masa itu ada beberapa pusat pemerintahan kota di Asia seperti Chang'an di Cina tadi, terus di Palembang yang berada di Sriwijaya, dan juga ada Pataliputra di kota India. Nah, jadi kota-kota seperti Cina, Palembang, juga India tadi itu termasuk ke dalam pusat politik yang termasuk politik, ekonomi, dan juga suatu budaya. Jadi ada suatu interaksi budaya dan juga ekonomi di Asia pada abad ke-8 yang dimana hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kompleks antara agama, perdagangan, dan juga politik. Pada perdagangan rempah-rempah dan interaksi budaya di Asia pada abad ke-8 ini juga dapat memungkinkan penyebaran mengenai teknologi, seni, dan arsitektur. Misalnya itu arsitektur pada Buddha di Asia Tenggara dipengaruhi oleh arsitektur India. Sedangkan di mana arsitektur Islam di Asia Barat dipengaruhi oleh arsitektur Arab. Nah, jadi dengan ini interaksi budaya dan ekonomi di Asia pada abad ke-8 ini dia menunjukkan adanya hubungan yang kompleks dan sangat dinamis antara berbagai wilayah
dan juga masyarakat. Bahkan interaksi ini juga tidak hanya mempengaruhi kehidupan ekonomi dan politik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan budaya dan spiritual masyarakat. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam perdagangan rempah, dunia tersendiri dan dunia nyata. Yang pertama itu ada dunia tersendiri atau bisa kita sebut sebagai konsep. Jadi, di dalam dunia tersendiri ini, kekristenan pra-kolonialisme yang memiliki konsep yang merujuk pada penyebaran agama Kristen di Asia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Kristen telah memiliki akar yang sangat kuat di Asia sebelum kolonialisme. Nah, dalam perdagangan rempah-rempahnya, ia merujuk pada perdagangan rempah-rempah yang terjadi di Asia dan menghubungkan Asia dengan dunia Mediterania. Hal ini juga menunjukkan bahwa perdagangan rempah-rempah telah menjadi bagian penting dari ekonomi dan budaya Asia. Yang kedua itu ada dunia nyata atau kita sebut sebagai sejarah. Jadi sejarahnya itu sejarah dalam kekristenan pra-kolonialisme, ia lebih merujuk ke dalam suatu Kristen yang menyebar ke Asia melalui jalur perdagangan dan suatu misi Kristen seperti yang kita bahas di tadi. Nah, jadi dalam sejarahnya ini contohnya itu seperti komunitas Kristen Nestorian di kota Cina dan India pada abad ke-7 dan ke-8. Dalam perdagangan suatu rempah-rempah yang terjadi di dalam sejarah prakolonialisme ini, dia lebih merujuk dalam perdagangan rempah-rempah yang telah terjadi di Asia selama ribuan tahun. Nah, jadi dengan kota-kota seperti Palembang, Cangan, yang dimana kota-kota tersebut menjadi suatu pusat perdagangan. Nah, perdagangan rempah-rempah ini tidak hanya menghubungkan Asia dengan dunia Mediterania, tetapi juga mempengaruhi ekonomi dan juga budaya masyarakat Asia.